Di dalam sejarah Romawi, kita mengetahui banyak kaisar yang berkuasa silih berganti. Beberapa berkuasa dengan kekejaman dan seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meski ada juga beberapa yang berkuasa dengan kebijaksanaan. Dan di antara sosok-sosok bijaksana tersebut, ada satu sosok yang namanya cukup menonjol sebagai seorang kaisar sekaligus sebagai seorang filsuf. Marcus Aurelius, seorang pria yang memimpin kekaisaran Romawi di tengah gejolak dan berbagai macam tekanan dari berbagai sisi. Namun, Marcus Aurelius tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kondisi yang begitu kritis. Meskipun Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang tentu dengan mudahnya mendapatkan apa yang diinginkan, seperti harta, tahta, dan juga wanita, akan tetapi dia tetap tidak tergoda sedikit pun dengan semua hal itu. Marcus Aurelius tetap bersikap bijaksana dengan pilihannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip stoik atau stoikisme yang dia anut sejak lama. Hal inilah yang menjadikan Marcus Aurelius menjadi salah satu raja terbaik yang pernah dimiliki Romawi dengan segala kebijaksanaan yang dia junjung tinggi. Jadi pada video kali ini, gue Irfan akan memperkenalkan sosok Marcus Aurelius kepada kalian semua. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan Marcus Aurelius mulai dari dia kecil hingga beranjak dewasa. Dan sama-sama kita akan mencoba mencari tahu bagaimana cara kepemimpinan dari Marcus Aurelius. Serta mencoba mendalami apa itu stoikisme yang menjadi dasar utama kebijaksanaan Marcus Aurelius. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Nah, Marcus Aurelius ini adalah kaisar Romawi yang memerintah Romawi dari tahun 161 Masehi hingga 180 Masehi, guys. Marcus ini juga dianggap sebagai salah satu dari 5 kaisar terbaik karena di masa pemerintahannya sering dianggap sebagai puncak kedamaian dan stabilitas kekaisaran Romawi. Nama Marcus Aurelius juga bukan hanya terkenal sebagai salah seorang kaisar nih guys, melainkan juga seorang filsuf stoik. Dan Marcus Aurelius juga dikenal secara luas melalui hasil karya tulisnya yang berjudul Meditation, yang menjadi salah satu teks utama dalam filsafat stoikisme hingga hari ini. Lalu apa itu stoikisme? Nah, di sini gue sih nggak bahas rinci ya guys. Jadi stoikisme itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup dengan kebajikan dan ketenangan batin. Terlepas dari keadaan eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal eksternal, melainkan datang dari pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap takdir. Dan selebihnya nanti bakal gue bahas di next video nih guys. Oke, jadi kita balik lagi ke Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini lahir pada tanggal 26 April tahun 121 Masehi di Roma dalam keluarga bangsawan yang berpengaruh. Ayahnya bernama Annius Verus, berasal dari sebuah keluarga senatorial terkemuka. Sementara ibunya bernama Domitia Lucilla, adalah keturunan keluarga kaya yang memiliki tanah yang cukup luas pada masa itu. Pada saat Marcus Aurelius berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia. Di sini gue nggak nemu ya catatan pasti kenapa ayahnya itu meninggal dunia, entah karena penyakit atau karena perang. Dan karena kematian ayahnya, maka Marcus Aurelius ini pun menjadi anak yatim. Dan dia hanya dibesarkan oleh ibunya sekaligus kakeknya dari pihak ayahnya, yang juga mengambil alih sebagai wali dan menjadi mentor Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini belajar banyak dari sang kakek, yang juga seorang senator Romawi yang kaya dan terhormat. Dan berkat pengaruh kakeknya juga yang seorang figur terhormat di kalangan politik Romawi, yang pada akhirnya nanti akan membukakan jalan untuk Marcus Aurelius masuk ke dalam lingkungan kekaisaran. Nah, meskipun dibesarkan dalam lingkungan yang istimewa, Marcus ini dikenal sebagai anak yang sederhana, disiplin, dan berkepribadian serius. Sejak usia dini, Marcus Aurelius itu sudah menunjukkan minat besar guys terhadap pembelajaran, terutama dalam bidang filsafat. Ketika dia berusia 12 tahun, dia mulai mendalami filsafat stoikisme dan mengadopsi gaya hidup stoik yang sederhana, termasuk tidur di lantai, hingga ibunya memohon agar dia menggunakan tempat tidur. Nah, jarang-jarang banget kan anak seusia 12 tahun punya segala hal, dia punya kemewahan, dia punya harta, tapi dia lebih memilih hidup dengan gaya yang sederhana.
patut ditiru nih guys buat kalian yang masih umur belas-belasan. Nah, pengaruh Stoikisme ini menjadi sangat kuat dalam hidupnya Marcus Aurelius dan membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan, kebajikan, dan juga tanggung jawab. Sejak muda, Marcus Aurelius ini sudah dididik dengan sangat ketat guys. Pendidikannya itu mencakup retorika, hukum, sastra, serta filsafat. Dia dibimbing oleh beberapa guru terkemuka pada masanya, termasuk Diognetus, Apollonius dari Chalcedon, dan juga Junius Rusticus, yang memperkenalkannya lebih dalam pada ajaran-ajaran filsafat Stoik. Dan sejak masih kecil atau masih muda ya, Marcus Aurelius ini sudah terlihat mempunyai potensi, dan dia pun mulai menarik perhatian Kaisar Hadrianus yang pada akhirnya menyuruh Antonius Pius untuk mengadopsi Marcus Aurelius saat berumur 17 tahun atau pada tahun 138 Masehi. Nah, di bawah adopsi Antonius Pius yang pada tahun tersebut juga naik tahta menggantikan Kaisar Hadrianus yang meninggal dunia, Marcus Aurelius semakin dipersiapkan nih untuk peran besar dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Oke, FYI ya guys, Antonius Pius ini juga diadopsi sebenarnya oleh Kaisar Hadrianus yang memang saat itu dia nggak punya keturunan. Dan Kaisar Hadrianus ini memang berencana untuk mewariskan tahtanya pada Antonius Pius dengan syarat bahwa kelak Antonius Pius juga harus mengadopsi Marcus Aurelius dan Lucius Verus. Dan juga mereka berdua ini akan dijadikan sebagai pewaris tahta. Nah, di bawah pemerintahan Kaisar Antonius Pius, Marcus Aurelius ini menerima pendidikan yang sangat ketat mengenai politik dan juga administrasi. Bahkan di dalam beberapa kesempatan, Marcus Aurelius yang saat itu masih muda, beberapa kali menjabat sebagai seorang konsul dan menunjukkan potensinya dalam memimpin urusan negara. Dikatakan juga nih guys ya, hubungan Marcus Aurelius dengan Antonius Pius ini sangatlah erat. Bahkan Marcus Aurelius ini sangatlah menghormati Antonius Pius. Nah, selama masa mudanya dan pendidikan lanjutannya, Marcus ini tetap setia pada nilai-nilai Stoikisme. Sifatnya yang disiplin, tekadnya yang kuat, dan juga kerendahan hatinya menjadikan dia sosok yang sangatlah dihormati, bahkan sebelum dia resmi berkuasa. Sementara saudara angkatnya, yaitu Lucius Verus, itu dia dikenal lebih menikmati kesenangan hidup. Ya, hidup dalam foya-foya lah. Berbeda dengan Marcus Aurelius yang tetap berfokus pada tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 145 Masehi, Marcus ini menikahi Faustina, yang mana Faustina ini adalah putri dari Antoninus Pius. Dan pernikahan ini adalah bagian dari penguatan hubungan politik dan juga keluarga. Di dalam pernikahannya, Marcus dan juga Faustina ini dikaruniai banyak anak. Meskipun ya nggak semuanya berhasil bertahan hidup hingga dewasa, karena mungkin pada masa itu banyak wabah dan penyakit, dan ya tentunya ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Menurut pandangan masyarakat, hubungan antara Faustina dan juga Marcus Aurelius ini dianggap sangatlah harmonis, meskipun ya ada beberapa laporan mengenai ketidaksetiaan Faustina. Akan tetapi, Marcus Aurelius yang menganut paham Stoikisme tentunya nggak menghiraukan hal ini dan tetap memperlakukan istrinya dengan hormat dan selalu setia. Hingga pada akhirnya tahun 161 Masehi, Kaisar Antoninus Pius meninggal dunia. Maka secara otomatis Marcus Aurelius pun naik tahta sebagai kaisar. Akan tetapi nih guys ya, dengan rasa hormatnya yang mendalam terhadap Antoninus Pius, Marcus Aurelius memutuskan untuk naik tahta bersama saudara angkatnya, yaitu Lucius Verus. Dan ini juga menjadi salah satu sejarah pertama dalam kerajaan Romawi, yang mana kekaisaran Romawi itu dipimpin oleh dua kaisar sekaligus. Dan tentunya hal ini membuktikan bahwa sosok Marcus Aurelius ini bukanlah orang yang haus dengan kekuasaan ya. Dia bahkan rela berbagi kekuasaan dengan saudara angkatnya. Meskipun ya pada akhirnya tetap saja orang-orang menganggap Marcus Aurelius lah sebagai pemimpin utama dan memegang peranan besar atas kendali pemerintahan. Pada masa awal pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh Marcus Aurelius, kekaisaran Romawi ini menghadapi tantangan yang cukup berat baik dari segi militer, politik, maupun ekonomi. Dan meskipun menghadapi krisis, Marcus Aurelius dikenal karena memimpin dengan bijak. Dia berpegang pada prinsip-prinsip Stoikisme dan mengambil keputusan yang mencerminkan tanggung jawab moralnya sebagai salah seorang kaisar. Nah, nggak lama ya setelah Marcus Aurelius ini naik tahta ya guys ya, Kekaisaran Parthia itu menyerang provinsi Romawi di timur, yang mana hal ini memicu perang besar. Dan untuk menangani ancaman ini, Marcus mengirimkan saudaranya si Lucius Verus untuk memimpin pasukan di timur. Nah, Lucius Verus yang kita kenal cenderung dengan gaya hidup yang mewah, atau boleh kita sebut sebagai gaya hidup yang hedon dan foya-foya. Dia berhasil memanfaatkan kemampuan jenderal Romawi yang kompeten dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut, di mana pasukan Romawi mengamankan perbatasan timur.
Nah, perang ini terjadi selama tahun 161 Masehi hingga 166 Masehi. Nah, sepulangnya pasukan dari perang Parthia, Kekaisaran Romawi ini dilanda wabah Antoninus, guys. Wabah Antoninus ini kemungkinan adalah wabah cacar ya. Dan wabah ini membawa kehancuran besar pada populasi Romawi. Wabah ini mengeliminasi jutaan orang dan tentunya mengakibatkan melemahnya militer Romawi dan menyebabkan kekacauan ekonomi. Marcus Aurelius menghadapi krisis ini dengan berupaya memperbaiki kesehatan publik dan mendistribusikan bantuan kepada daerah-daerah yang paling terdampak. Dia juga merekrut lebih banyak pasukan untuk mengisi kekosongan dalam tentara, meskipun pada saat itu populasi sangat-sangatlah berkurang. Dan tentunya ini menyebabkan sumber daya manusia itu sangat terbatas ya. Nah, bersamaan dengan wabah Antoninus yang melanda Romawi saat itu, invasi oleh suku-suku barbar dari Eropa Tengah seperti Marcomanni, Wadi, dan juga suku-suku Germanik lainnya menjadi masalah besar bagi Marcus Aurelius. Mereka ini menyerbu wilayah kekaisaran di sepanjang perbatasan Danube. Ini adalah salah satu tantangan militer terbesar yang dihadapi oleh kekaisaran Romawi, guys. Dan untuk menghadapi hal ini, Marcus memimpin pasukannya secara langsung dalam beberapa kesempatan. Artinya ya dia langsung turun ke medan perang nih dan ikut dalam kancah peperangan. Marcus Aurelius menerapkan kebijakan yang cukup hati-hati dan juga terukur. Dia berusaha membangun pertahanan yang kuat di sepanjang perbatasan dan melakukan negosiasi dengan beberapa suku untuk meredakan ketegangan. Meskipun pada awalnya Marcus Aurelius ini menghadapi banyak kekalahan, akan tetapi pada akhirnya dia berhasil memukul mundur para penyerang dan membangun kembali stabilitas di perbatasan utara. Nah, perang berkepanjangan dan juga wabah tentunya memperparah situasi ekonomi Romawi saat itu yang sudah sangat rentan. Marcus Aurelius menghadapi kekurangan pendapatan negara dan inflasi. Dan untuk mengatasi masalah ini, dia melakukan beberapa tindakan drastis nih sob, termasuk menjual harta kekaisaran seperti perhiasan dan juga properti pribadi. Hal ini dilakukannya untuk mendanai operasi militer dan kebutuhan negara, yang dimana langkah ini sangat mencerminkan dedikasinya terhadap kesejahteraan kekaisaran. Meskipun tindakan tersebut membuat keadaan finansial pribadi sang kaisar atau si Marcus Aurelius ini sangatlah terbebani. Seolah-olah nggak henti-hentinya cobaan datang di tengah pemerintahan Marcus Aurelius, mulai dari wabah, ekonomi, serangan dari luar. Selama pemerintahannya pun, Marcus Aurelius ini harus berhadapan dengan serangan dari dalam yang dilakukan oleh para pemberontak, dan dia juga harus menghadapi pengkhianatan dari pihak gubernur. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah pemberontakan Avidius Cassius pada tahun 175 Masehi. Seorang jenderal yang mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar setelah tersebar desas-desus bahwa Marcus Aurelius telah meninggal dunia. Dan Marcus pun merespon dengan tenang dan tegas. Dia nggak membalas dendam akan hal itu. Dia memilih untuk mengampuni para pemberontak setelah Cassius dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Pendekatan yang dilakukan oleh Marcus Aurelius ini menunjukkan kebijaksanaan Marcus dan juga komitmennya pada perdamaian. Meski Marcus Aurelius ini diterpa masalah yang bertubi-tubi selama masa pemerintahannya, akan tetapi pemikirannya yang tenang menghasilkan keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Ini tentunya tidak lepas dari stoikisme yang dia pelajari. Baginya, tanggung jawab sebagai pemimpin bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang melayani dan menjaga kestabilan negara. Selama menghadapi berbagai tantangan ini, Marcus Aurelius terus menulis catatan pribadinya yang sekarang dikenal sebagai Meditation. Buku ini bukan hanya merupakan refleksi mendalam tentang ajaran stoikisme, tapi juga bagaimana dia mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupannya sebagai seorang kaisar Romawi. Stoikisme membantu Marcus menghadapi tekanan tanpa kehilangan keseimbangan emosi. Misalnya, ketika dihadapkan dengan kematian, penderitaan, atau pengkhianatan, dia menerima semua itu sebagai bagian alami dari kehidupan, mengingatkan dirinya untuk fokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan. Di dalam tulisannya, di dalam buku Meditation tadi, Marcus mengingatkan dirinya untuk menerima apapun yang terjadi dengan ketenangan. Dia memahami bahwa kendali atas dunia luar sangatlah terbatas, namun kendali atas pikiran dan reaksi kita adalah kekuatan sejati. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah, hidup kita adalah apa yang dipikirkan pikiran kita tentangnya. Nah, dalam stoikisme, kebahagiaan tidak ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan, melainkan dalam ketenangan batin dan pengendalian diri.
Marcus Aurelius mengajarkan bahwa dalam setiap situasi kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Inilah yang membuatnya sangat dihormati, bukan hanya sebagai seorang kaisar, tapi juga sebagai seorang filsuf yang hidup dengan prinsip-prinsip yang dia ajarkan. Marcus Aurelius menghabiskan banyak tahun terakhir hidupnya di medan perang, memimpin pasukan Romawi secara langsung untuk mempertahankan kekaisaran. Dan meskipun menghadapi banyak kesulitan, dia berhasil mempertahankan wilayah Romawi. Konflik ini juga memberi kesempatan pada Marcus Aurelius untuk menguji prinsip-prinsip stoik yang dia anut, terutama ketahanan dan pengendalian diri dalam menghadapi kesulitan. Pada tahun 177, Marcus Aurelius mengangkat putranya, Commodus, sebagai rekan kaisar. Meskipun Marcus memiliki reputasi sebagai penguasa bijak dan adil, akan tetapi Commodus ini bisa dibilang kebalikannya daripada Marcus Aurelius. Commodus dikenal lebih suka hidup mewah dan tidak tertarik pada tanggung jawab pemerintahan. Kekhawatiran tentang kemampuan Commodus menjadi semakin nyata ketika Marcus jatuh sakit pada tahun 180 Masehi, yang pada akhirnya membuat Marcus meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 180 Masehi di kota Vindobona yang sekarang kita kenal dengan kota Wina di Austria. Setelah meninggalnya Marcus Aurelius, tubuhnya dibawa kembali ke Roma dan dia diberi pemakaman kenegaraan serta didewakan oleh Senat Romawi. Kepemimpinannya yang bijaksana dan filsafatnya yang mendalam membuatnya dikenang sebagai salah satu kaisar terbesar Romawi. Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar filsuf karena dia memerintah dengan pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran stoik. Dalam menghadapi tantangan seperti perang, wabah, masalah ekonomi, dan konflik internal, dia menanganinya dengan kebijaksanaan, disiplin, dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip stoikisme yang dia terapkan seperti menerima hal-hal yang tidak bisa dikontrol dan fokus pada tugas yang dapat dia kendalikan, membantunya tetap tenang di tengah berbagai krisis besar. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan kesulitan, Marcus Aurelius dikenang sebagai salah satu penguasa terbaik dalam sejarah Romawi yang selalu mengutamakan kesejahteraan kekaisaran dan bertindak dengan moralitas yang tinggi. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kekuasaan, penderitaan, dan tantangan hidup hanyalah bagian dari takdir. Namun, kebajikan, integritas, dan ketenangan jiwa adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Marcus Aurelius bukan hanya seorang kaisar, dia adalah seorang filsuf yang hidup dengan apa yang dia yakini. Dan warisannya tetap abadi, menginspirasi kita untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan dunia.